ya. Ini dari Bu Nisa. Siang Pak, mau tanya, sebenarnya kenaikan gaji tiap tahunnya wajib atau tidak bagi perusahaan? Dan kenaikan gaji apakah hanya untuk karyawan tetap saja? Sepertinya lebih baik menjadi karyawan kontrak karena di setiap akhir diperpanjang kontrak ada uang kompensasi yang itu ya. Baik, Ya. terima kasih Bu Nisa. Jadi beberapa pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah apakah kenaikan gaji wajib nggak tiap tahun bagi perusahaan? Kita bicara dulu hal pertama tentang hukum dasarnya ya, Ibu Nisa dan Bapak Ibu sekalian. Hukum dasarnya tidak ada kewajiban kenaikan upah. Ya, istilahnya dalam hukum ketenagakerjaan kita di Indonesia itu bukan gaji ya Bapak Ibu, namanya upah. Gaji itu diambil dari undang-undangnya teman-teman kita di plat merah. Ya. Ya, tapi plat hitam seperti kita, nih contohnya hitam kan nih bajunya, ya. Plat hitam seperti kita ini namanya upah. Semua yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 13 dan sekarang UU CK itu namanya upah ya, bukan gaji. Tapi dalam praktek sering disebut gaji. Oke. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan kita di Indonesia tidak ada, sekali lagi tidak ada kewajiban naik gaji atau naik upah setiap tahun. Tidak ada. Hukum dasarnya begitu. Nah, tapi ini belum titik nih, ada tapinya. Penting bagi kita di dalam masing-masing perusahaan untuk melihat isi perjanjian kerja dan isi peraturan perusahaan atau PKB yang ada di perusahaan kita. Lihat di klausa tentang kenaikan upah tadi. Ada nggak di situ pasal yang mengatur tentang janji perusahaan untuk atau komitmen perusahaan untuk menaikkan upah setiap tahun? Ada nggak? Kalau di sana ada disebutkan bahwa kenaikan upah akan dilakukan di bulan Maret dan akan dirapel sejak Januari. Maka sejatinya klausa tersebut menjadi janji, menjadi wajib, menjadi komitmen bagi perusahaan untuk melakukan kenaikan upah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka sebenarnya yang memberi janji bukan undang-undang, bukan pemerintah. Perusahaan sendiri yang berjanji. Kalau dalam peraturan perusahaan. Karena PP ya. Karena peraturan perusahaan. Kalau dalam PKB misalkan, berarti yang memberi janji siapa? Ya kesepakatan kedua pihak. Manajemen dengan serikat pekerja. Sepakat bahwa ini menjadi wajib ya naik upahnya setiap tahun di perusahaan kita. Ya, jadi itu. Ini yang sering disalahartikan. Sebagian pihak berkeras bahwa wajib hukumnya untuk kenaikan upah setiap tahun. Nggak ada. Dalam berbagai perundingan PKB atau dalam berbagai perselisihan, saya selalu balik bertanya kepada pihak lawan yang mengklaim bahwa wajib hukumnya untuk kenaikan upah setiap tahun. Saya selalu tanya, berikan pada saya dasar hukumnya. Satu aja yang bilang bahwa setiap tahun wajib kenaikan upah. Bahkan di dalam PP pengupahan, sekarang PP 36, dulu sebelumnya adalah waktu zaman Undang-Undang 13, PP-nya 78 tahun 2015. PP yang kontroversial, sekarang nggak kalah kontroversialnya PP 36 2021. Tentang pengupahan, di sana tidak ada menyebutkan kenaikan upah wajib tiap tahun, nggak ada. Yang ada, di sana disebutkan perusahaan melakukan penyesuaian upah. Bukan kenaikan. Penyesuaian, ya. Penyesuaian itu artinya dilihat. Kalau udah sesuai ya sudah. Kasarnya begitulah ya. Sesuai dengan apa sebenarnya kan begitu. Dengan kondisi, skala dan struktur upah. Struktur skala upah tadi ya. Susu istilahnya. Struktur skala upah dilihat. Nah, di dalamnya mempertimbangkan kompetensi, masa kerja dan sebagainya, tingkat pendidikan, termasuk juga kemampuan perusahaan. Kondisi yang tadi Pak Yunus bilang, kondisi perusahaan. Nah, itu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi perusahaan. Ya, karena bicara kemampuan dan kinerja perusahaan. Betul. Nah, kalau gitu apa gunanya ada peraturan UMK setiap tahun Pak dirubah? Nah, itu tujuannya untuk memberikan batas bawah. Ya kan? Batas bawah. Jadi kalau ada karyawan yang kena batas bawah, sejatinya yang wajib itu yang batas bawah yang kena saja. Didongkrak. Harus didongkrak. Nah, yang atas bagaimana? Ya tergantung apa yang ada dalam tadi yang saya sebutkan. Di dalam perjanjian kerja atau dalam PP-nya atau PKB-nya, ada nggak janji setiap tahun kenaikan upah? Itu pertama. Oke.
Oh nggak ada Pak ternyata janjinya. Tapi setiap tahun kami melakukan itu. Ya sudah. Ya sudah. Jadi tradisi ya. Menjadi tradisi, kebiasaan. Dan untuk menghilangkan kebiasaan perlu sebuah penjelasan Iya. yang kuat bagi si karyawan. Karena kalau enggak si karyawan akan menuntut itu. Minimal kalau tidak menjadi perselisihan itu menjadi ketidakpuasan bagi karyawan. Iya. Berhati-hatilah kita di manajemen maupun di HR terhadap ketidakpuasan dari karyawan loh. Karena ketidakpuasan itu mungkin dimulai dengan pertama hanya dengan mendesah, hanya dengan mengeluh panjang saja. Demotivasi. Kemudian berlanjut demotivasi. Berarti produktivitas menurun. Nah, yang lebih berbahaya lagi setelah itu adalah menjadi racun, mempengaruhi yang lain, ya kan? Memprovokasi yang lain untuk ikut malas. Ngapain lu kerja rajin-rajin? Sama aja lu. Apa namanya? Hasilnya sama, ya kan? PGPS istilahnya itu Pak. Kalau waktu saya pas lagi perundingan PKB di Sumatera mewakili sebuah perusahaan, itu PGPS, pintar goblok penghasilan sama, katanya gitu. Jadi lo nggak usah rajin-rajin, goblok aja nggak apa-apa, penghasilan sama segitu juga gitu kan. Nah, itu dimulai dari ketidakpuasan. Terus akhirnya muncul sebuah kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya melahirkan kelompok resmi yang isinya memusuhi perusahaan. Menjadi sempalan ya. Menjadi sempalan. Itu yang membuat kelompok-kelompok itu menjadi militan. Menganggap perusahaan adalah musuh-musuh. Ya, berhati-hati di sana. Jadi bukan sebagai partner lagi ya. Nggak lagi partner. Nah, itu tentang wajib atau tidak wajib. Kemudian apakah hanya untuk karyawan tetap? Enggak. Karena di dalam undang-undangnya kan penyesuaian itu kan pengupahan kan karyawan, untuk karyawan. Jadi kalau di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB di perusahaan Bapak Ibu silakan dilihat kenaikan upah ini berlaku untuk siapa, ya. Di sana diaturnya. Sepertinya lebih baik jadi karyawan kontrak ya Pak, karena setiap akhir kontrak dapat uang kompensasi. Nah, ya ini sih sebenarnya kayak pasangon yang didahulukan lah ibaratnya seperti itu. Ya kan, cuman mungkin berbeda karena kalau di pesangon dia kan setelah setahun makin bertambah terus ya. Duplikasinya. Kalau di ini kan enggak, setiap tahun 1 bulan upah. Jadi kalau dia 5 tahun ya cuma 5 bulan upah. Tetap 5 bulan upah. Tapi kalau yang satunya yang karyawan duplikasi tetap karyawan tetap, mereka masih ada potensi untuk dikali 2 apabila tanpa kesalahan. 5 tahun berarti 5 kali 2 10 kan begitu. Dan secara status sebenarnya kan lebih secure ya. Ya, nah mengenai status nih dan secure atau tidak secure nih, Pak Yunus menyenggol tentang masalah secure nih. Jadi ini sesuatu yang saya pikir kita secure juga, bagi siapa? kita juga perlu untuk mencoba memahami lebih jauh tentang masalah secure atau tidak secure. Apakah karyawan yang karyawan tetap itu artinya job security-nya lebih tinggi daripada karyawan tidak tetap atau kontrak atau PKWT? Tergantung dari sisi mana kita melihatnya Bapak Ibu semua. Kalau ditanya bagaimana DHM melihatnya, kalau saya mohon maaf nih, mohon maafnya DHM itu Pak, bukan mohon Pak, mohon maaf nih ya. Jadi kalau di DHM kami melihatnya job security yang lebih tinggi itu justru berada pada karyawan kontrak. Kenapa? Karena pada saat karyawan dikontrak untuk 2 tahun misalkan, maka sejatinya perusahaan yang bersangkutan sudah meletakkan janji, diikat, diakui, dilindungi oleh hukum di negara kita, bahwa saya akan mempekerjakan si Denny untuk 2 tahun ke depan. Kan itu minimal tuh, diikat. Bandingkan sekarang, kalau saya diterima di sebuah perusahaan menjadi karyawan tetap, udah gitu melalui masa percobaan lagi 3 bulan. Belum tentu lulus. Terus apakah yakin bahwa saya akan sampai 2 tahun bekerja di perusahaan itu? Belum tentu juga. Kalau atasan saya nggak suka sama saya atau menganggap saya sebagai ancaman atau menganggap saya tidak berkontribusi dan sebagainya, maka dia akan memiliki 1001 cara untuk membuat saya keluar. Nggak perlu nunggu 2 tahun kan Pak?
3 tahun udah terlanjur permanen misalkan, sudah terlanjur permanen. Aku kejar gimana supaya si Denny itu keluar. Dicari kesalahannya. Terlambat sedikit, kasih surat peringatan. Target kelewat sedikit, langsung kasih surat peringatan. Nah, akhirnya terus langsung kena PHK. Nggak perlu sampai 2 tahun. Tapi kalau ini terjadi pada karyawan kontrak, kan agak susah. Karena harus bayar kompensasi. Bayar sisa kontrak, kan Sisa begitu. kontrak. Karena perusahaan sudah terlanjur berjanji. Komitmen. Pak Yunus, saya berjanji ya, dengan tanda tangan perjanjian kerja, bahwa Pak Yunus akan dipekerjakan di perusahaan kami selama 2 tahun. Jadi kalau terjadi apa-apa sebelum 2 tahun, perusahaan terikat membayar sesuatu. Ya, jadi itu tentang job security. Kan lebih secure yang mana sebenarnya? Nah, security sebenarnya kan memang gini yang terjadi di kebanyakan karyawan, mereka mengejar sebagai permanen dengan catatan bahwa ada kompensasi berupa tunjangan A, B, C dan sebagainya, termasuk status kalau misalnya mereka di PHK, mereka mendapatkan kompensasi PHK, gitu ya. Dan ada juga dampak lain adalah motivasinya berbeda ketika menjadi karyawan kontrak. Pada saat menjadi permanen itu secara produktivitas, motivasinya itu berbeda. Ya, yang terjadi. Ya. Ini memang kombinasi yang disampaikan Pak Yunus ini memang terjadi di negara kita sebagai akibat dari kombinasi 2 hal. Yang pertama ini, mohon maaf nih ya, mental kita sendiri. Ya kan? Kita artinya saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini juga terlibat di sana karena kita ini diarahkan dari kecil, kita selalu diarahkan oleh para leluhur kita, sekolah yang benar, selesai sekolah kerja jadi karyawan, kerja yang benar. Nah, kata-kata kerja yang benar itu artinya adalah nggak usah neko-neko, nggak usah ngapa-ngapain, duduk diem aja, kan begitu. Jadi kita nggak bisa berkreasi, nggak bisa improvement dan sebagainya. Dan ternyata banyak diartikan begitu. Dah, diem aja, ngikut aja seperti itu. Jadi kalau perusahaan bikin salah, perusahaan melakukan pelanggaran, kezaliman dan sebagainya, ya sudahlah kamu diem aja, terima aja dan sebagainya. Nah, itu kan bagian dari sepanjang tidak di PHK. Ya kan, yang penting kan nggak kena kamu masalahnya kan gitu. Kenapa Yunus yang kena nih? Biar aja udah, yang penting kan kamu tetap aman kan gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya pendidikan yang harus kita evaluasi ulang kepada anak cucu kita. Kalau anak cucu kita dididik untuk terus seperti itu, maka sejatinya kita akan menghasilkan generasi yang hanya bisa bisu melihat ketidakadilan di lapangan. Fake mindset ya, Nah, tidak grow mindset. ya, dia akan diam terhadap segala kecurangan. Ya. Kalau ada yang nggak benar, ada pelanggaran, nggak ada yang berani ngomong. Yang penting saya selamat, yang penting perut saya kenyang. Nah itu, ya individualis seperti itu yang akan lahir akhirnya generasi itu. Jadi nggak ada yang akan memperjuangkan temannya, Tidak berani mengambil resiko. Nggak berani ambil resiko. Ya, nah kembali ke sana tadi itu. Jadi kombinasi antara mental. Kemudian praktek ternyata keterlibatan, mohon maaf ini manajemen di perusahaan di Indonesia hari ini pun juga seperti itu. Kita telah melakukan sebuah kekeliruan atau salah kaprah paling besar dalam mengakomodir hubungan kerja PKWT dan PKWTT, kontrak sama permanen. Kita, manajemen di perusahaan di Indonesia ini sudah menganggap bahwa PKWT atau kontrak itu statusnya lebih rendah daripada PKWTT atau permanen. Nah ini keliru. Ini keliru besar. Inilah salah kaprah paling besar di kita itu. Itu stigma yang sudah mengakar lama. Nah itu sudah mengakar memang dari dulu gitu kan. Jadi dianggapnya orang kontrak itu adalah ibaratkan anak tangga. Kalau sekolah itu SD lah gitu ya, kontrak itu. Kalau sudah permanen itu berarti sudah kuliah misalkan. Jadi tingkatannya beda. Salah. Kalau mau ditingkat-tingkatkan seperti itu, maka sejatinya yang kontrak itu lebih spesialis, lebih pandai daripada orang yang permanen. Kenapa? Karena yang kontrak itu direkrut untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian. Dan
dalam hukum kita sebenarnya sudah diberikan seandainya kita mau mempelajari lebih dalam tentang perbedaan aturan kontrak dan permanen, kita coba pahami lebih dalam, maka kita bisa memahami, kita bisa melihat bahwa sebenarnya hukum di Indonesia pun sejatinya sudah meletakkan kontrak, hukum kontrak itu lebih tinggi daripada permanen. Dilihat saja dari satu pasal tentang masa percobaan. Masa percobaan munculnya di mana? Permanen kan? Masa percobaan tidak muncul di hukum kontrak, malah dilarang. Kenapa? Karena yang boleh nggak yakin itu cuma ada di permanen. Ya kan? Saya ngerekrut Pak Yunus sebagai karyawan permanen. Masa percobaan ya Pak 3 bulan, karena saya belum yakin kan gitu. Setelah 3 bulan yakin Bapak jadi permanen kan gitu. Tapi kalau yang kontrak, mereka itu nggak boleh nggak yakin. Hukumnya aja sudah bilang gitu, nggak boleh masa percobaan. Artinya, hai perusahaan, kamu nggak boleh nggak yakin kalau merekrut karyawan kontrak. Ya sudah, makanya seleksinya yang benar, cari karyawan yang benar, kompetensinya yang benar. Pekerjaannya, kalau pekerjaan yang memang nggak bisa dikontrak, ya jangan dikontrak. Kalau pekerjaan yang boleh dikontrak, ya silahkan dikontrak. Cari yang spesialis-spesialis di situ. Nah, sejatinya mereka lebih jago kan bekerja kalau tanya tentang jagonya. Karena butuh kompetensi. Karena butuh spesialisasi tadi. Ya. Nah, ini kesalahkaprahan yang kita lakukan selama ini. Dan memang membenahinya nggak mudah. Karena memang yang terjadi adalah ini ya, persepsinya adalah karyawan kontrak itu dianggap kastanya lebih rendah. Kastanya lebih rendah. Nah ini yang repot nih, negara kita masih menganut kasta-kasta gini nih yang pusing jadinya kan. Jadi tadi kalau Pak Yunus bilang karyawan kontrak nggak dapat ini, nggak dapat tunjangan ini, nggak dapat tunjangan itu. Kalau permanen baru dapat tunjangan ini, keluarga dan sebagainya. Tunjangan keluarga misalkan. Emangnya karyawan kontrak nggak boleh punya keluarga atau gimana? Ya kan? Nggak dapat tunjangan makan, nggak dapat. Emang yang karyawan kontrak nggak perlu makan kan gitu. Jadi itu sesuatu yang aneh menurut saya. Dan itu cara pandang yang keliru yang harusnya dibenahi. Siapa yang harus membenahi? Kalau sudah kondisi seperti ini, seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk memulai adalah orang nomor 1, yaitu pemimpin. Ya si pemimpin lah. Kalau pemimpin perusahaannya dalam lingkup yang kecil perusahaan, pemimpin perusahaannya bisa menyadari kekeliruan ini, maka dia bisa berinisiatif. Lingkup yang lebih besar ya pemimpin daerah, pemimpin negara, pemimpin kementerian dan sebagainya. Oke, intinya adalah dikembalikan lagi kepada pemahaman dari isi undang-undangnya sendiri terkait sama PKWT tadi. Betul. PKWTT ya. Betul. Ya, itu sih. Kalau ditanya, kalau kamu sendiri dan lebih senang kontrak apa permanen? Oh saya lebih senang kontrak. Jelas ya. Saya lebih senang kontrak. Saya bisa langsung nego harganya berapa dan nggak pernah harganya lebih murah daripada permanen. Terus waktunya juga misalkan bikin deal 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, udah selesai. Aman selama 5 tahun ke depan saya aman Pak. Artinya saya nggak bakal bisa dilepas. Jaminan upah itu tetap sudah ada. Ya. Kalau saya dipecat sebelumnya, saya akan dapat sisa kontrak. Ya.